warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Faizah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Yang pertama adalah landasan. Landasan pengembangan kurikulum berarti suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Sebelum kita mengesahkan kurikulum, tentunya kita harus mengedepankan beberapa landasan yang telah kami sajikan. Ada beberapa landasan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan yang terakhir adalah landasan iptek. Yang pertama adalah landasan filosofis. Terdapat 3 pendekatan filosofis yang sangat mempengaruhi dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama adalah filsafat idealisme, di mana dalam pemikiran filsafat idealisme ini, tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Yang kedua adalah filsafat realisme, di mana dalam filsafat ini kurikulum pendidikan dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi dari kurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah filsafat pragmatis, di mana dalam filsafat ini adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan, atau norma-norma. Karena menurut filsafat pragmatis, kenyataannya sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah-ubah. Kemudian adalah landasan psikologis. Landasan psikologis harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan kurikulum, karena perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui hasil proses dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosiologis, di mana dalam pengembangan kurikulum, landasan sosiologis ini adalah pemikiran-pemikiran yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut dikarenakan karena peserta didik ini berasal dari masyarakat yang akan mendapatkan pendidikan di lingkungan masyarakat, serta akan kembali hidup di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah landasan iptek. Saat ini ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Kegiatan pendidikan membutuhkan alat-alat teknologi seperti laptop, komputer, proyektor, dan lain-lain. Hal tersebut juga kembali kepada tujuan pendidikan yang menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat termasuk di dalamnya berupa teknologi. Nah, pengembangan kurikulum harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di dalamnya mencakup pengembangan isi materi, penggunaan strategi, dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Saat ini telah banyak inovasi media pembelajaran yang berlandaskan yang digunakan dalam pendidikan dan teknologi seperti penggunaan PowerPoint video edukatif, kemudian ada juga penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran, di mana media-media pembelajaran tersebut dapat membantu guru dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Prinsip umum ini terbagi lagi menjadi 8. Yang pertama adalah prinsip berorientasi pada tujuan, di mana dalam pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan itu adalah tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang kedua adalah prinsip relevansi atau prinsip kesesuaian. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, perlunya kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan di masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan apabila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang, yaitu berupa materi atau bahan ajar yang diajarkan kepada peserta didik hendaklah memberi manfaat untuk persiapan masa depan peserta didik. Oleh sebab itu, keberadaan kurikulum di sini bersifat antisipasi dan memiliki nilai prediksi secara tajam dan perhitungan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi proses belajar akan tercipta apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut sangat optimal dan hasilnya bisa seoptimal mungkin, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan wajar. Kemudian untuk efektivitas belajar yang dimaksudkan di sini adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam proses pendidikan, efektivitasnya ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah efektivitas mengajar pendidik yang berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua adalah efektivitas belajar peserta didik yang berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang keempat adalah prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di sini berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan untuk bertindak. Nah, dalam kurikulum, fleksibilitas ini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas, di mana kurikulum harus dikembangkan secara berkesinambungan, baik berkesinambungan antar mata pelajaran, antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis, di mana pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas jenjang berikutnya. Dengan demikian, akan terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat awal siswa untuk mengikuti pendidikan pada kelas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian ada prinsip keseimbangan. Dalam penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan sains sosial dan humaniora, serta keilmuan perilaku. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangan terhadap pengembangan pribadi. Selanjutnya ada prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antar unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antar siswa dan guru maupun teori dan praktik. Dan yang terakhir dalam prinsip umum adalah prinsip mutu, di mana dalam pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu
yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu, dan sehingga hasil pendidikan yang bermutu ini diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang telah diharapkan. Selanjutnya adalah prinsip khusus. Terdapat 5 prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam mengembangkan kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kemudian yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam prinsip ini lebih menekankan kepada pemilihan metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk siswa yang memiliki karakter berbeda-beda di setiap kelasnya. Kemudian yang keempat adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat sehingga pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu dapat lebih efektif lagi. Dan yang terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian, yang meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian, kemudian menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan selain itu terdapat juga beberapa hal yang perlu dicermati dalam perencanaan penilaian, yang meliputi bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan siswa yang akan dievaluasi, kemudian berapa lama waktu pelaksanaan evaluasi, dan bentuk evaluasi apa yang akan digunakan untuk peserta didik.